Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa jabat para di antara 15 menit na mulak bakas mulak na ito kampung ikan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maulad di jangan kita bang malu pa aw. Nangkin terakhir kakak. Saya. Lupa malu pati ya nangkon bisa diulangan tu si be. Maka peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam engkang adalah merupakan tanda cinta dan mahabbah kepada Nabi. Betul. Kenapa kita perlu memperingati Maulid Nabi? Supaya kita tidak lupa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ngaku cinta sama Nabi banyak, betul nggak? Seperti banyak orang umat Islam, agamanya itu agama Islam tapi KTP. Secara pembuktian nggak ada. Coba idoh tonton. Tukang bubur naik haji, betul nggak? Ada namanya Pak Haji Muhyiddin. Pak Haji Muhyiddin itu punya toko, tokonya itu seperti toko Alfamart lah maksudnya ya kan. Hajinya haji 2 kali temang kece yalak sajogiotna. Arung di songonian. Iya. Anggo ison pangadongon isa dudon. Olo. Ngon aman dosiun alak-alak nadeng insyaallah hon. Amin. Cuma nangkin isa durot son sanari. Saudara kaum muslimin, artinya sebab ketika melakukan ibadah apapun, kan kalau bicara cinta adalah urusan hati, ya kan? Nah, urusan hati bukan wilayah manusia untuk membahasnya. Jadi kalau ada yang mengatakan maulid itu adalah bid'ah, maulid itu adalah hukum yang dibuat-buat, maulid tidak pernah dicontohkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bukankah maulid adalah sebagai tanda cinta dan mahabbah kepada Nabi? Cinta itu nggak perlu dalil, cinta nggak perlu argumen. Namanya juga rasa yang bicara, betul nggak? Sama dengan cinta kepada suami. Tako adong de dalil di Al-Quran cinta untuk suami, adong deh. Ini dalil saya nikna saja mak ngadong angkangi cinta sama suami aja pengorbanan akan kita tumpahkan untuk dia, apapun akan kita lakukan, namanya juga cinta, betul nggak? Makanya kan lahir lagu, adong lagu naik, ku menangisku karena rindu, kan ku bersedih-sedihku karena rindu, mau makan teringat padamu, nah ya jadi mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu kekasihku, nah ya kan, aku rindu padamu, ini ay ina tu alak do pengkangi rintik koy ben, olo biar mada bang asal dat kong udah berangkat de tu Bogor di bune bayang kon lagi jadi bintang film de hoon sampai tu sun ahdo manimbangi topung, rupanya dia udah tinggal ijonggol di rumah wow kan dibentong kan. Tapi bayangan karena sudah dibicarakan oleh seorang suami yang menjanjikan, maka kita meyakinkan adalah bayangan itu indah enak di Bogor. Nah ini yang menjanjikan bukan manusia biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan man 'azzama maulidi kana ma'i fil jannah. Ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang ulama bermimpi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, dalam kitab Jauharul Ma'ani. Ada banyak ulama-ulama fikih mengatakan bahwa memperingati maulid Nabi itu memperingati hari lahirmu, ulang tahun tentang lahirmu itu adalah merupakan bid'ah dingnya. Menguning Nabi tak man 'azzama maulidi kana ma'i fil jannah, memperingati maulidku, memperingati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia akan berdampingan denganku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah artinya peringatan maulid supaya kita masuk ke dalam apa sih yang dinamakan kisah-kisah tentang Rasulullah, bagaimana karakter beliau, bagaimana uswah teladan beliau, dan bagaimana kehidupan para sahabiah yang hidup di sekeliling baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulang kita lupa angkang. Jasa yang paling besar oleh Nabi setelah dibangkitkan ke atas dunia adalah menyelamatkan umat manusia yang bernama perempuan, betul? Dulu la taqtulu auladakum khasyata imlakin, orang-orang kufar Quraisy, kalau seorang perempuan dilahirkan ke atas dunia akan ditebas batang lehernya, akan dikubur hidup-hidup. Kita ada menggolong-golong kang isna unjung mengalamina Umar bin Khattab dalam satu sejarah mengatakan, sebelum dia berangkat berdagang, meninggalkan istri dalam keadaan hamil alias bunting. Terus dia katakan, wahai istriku, kelak kalau anak kita lahir, kalau dia laki-laki, besarkan ia, jagalah ia, sayangilah ia, jadikan pengganti dan penyambung generasi estafet hidupku. Tapi kalau perempuan yang lahir, jangan sampai 2 bola mataku melihatnya. Kenapa? Karena orang dulu berpikir di jahiliyah zaman yang penuh dengan kebodohan, perempuan itu hadir ke atas dunia hanyalah sekedar pemuas hawa nafsu dan sekedar pembangkit kemiskinan, bahkan akan membawakan fitnah di tengah kehidupan. Maka Umar gak mau anaknya lagi perempuan, maka dia amanahkan kepada istrinya. Dan begitu istrinya melahirkan, Umar bin Khattab belum pulang, ya kan? Hati istri kan tidak ada yang tahu. Hati seorang perempuan itu kan luar biasa. Luasnya hati seorang ibu mengalahkan luasnya lautan, betul? Indahnya itu mengalahkan gemintang di cakrawala. Gak ada yang mengimbangi cinta seorang ibu, karena ibu itu adalah, perempuan itu adalah titisan malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan di dunia. Son dia goyak pelali itu anak niai,
Anggo olong di ruang ngana terdokan di bakasan hati-hation. Buktinya ketika mengandung dijaga dan disayangi, ketika melahirkan perjuangan antara hidup dan mati, ketika dibesarkan dia bayi yangkut git manyu yangkut git manyu sudah nakon nai buka magutangon. Betul loh. Nama ini dibesa betul na inang-inangon kan? Tapi demi anak akan dilakukan segala sesuatu. Bayangkan saudara kaum muslimin, ini adalah seorang ibu begitu melihat anaknya adalah perempuan, olontong baya sunde pesundia. Diar bayana setonga anak, diar bayana alak lai, diar bayana ada boru desna anak kumondingnya. Ia kan dia angkang ibe dia pakaian dia alak lai. Bahasanya adalah bahasa tomboy, betul. Setelah Umar bin Khattab pulang, dia melihat memang model dan pangkasnya pangkas cowok, penampilan laki-laki. Kemudian Umar sangat girang sekali, maka dibawalah anak ini jalan-jalan. Ternyata namanya juga anak belum tahu apa-apa. Begitu dia mau kodo hajat alias pipis, ayah saya pengen kodo hajat. Ya udah kodo hajat aja inang nih ya, amang nih ya. Kodo hajat dan akon rupanya pas ibuka na cawong nai. Buka cawong maksudnya gesri itu tuh kan. Ngana alak lai. Na ada boru do. Kan mentong teh. Bo baya mau na foto oto aw ding ruania. Selalu sedada kon pipis angkang yung kadia matanoon, yung kadia magurun pasiron. Menurut satu sejarah, ida bunia masapu tangan dia itu bagasan. Oy nang bojol sa putangan kan panana olong ramu di ayah ningya rap turun dan kondung sampai tutoru nagit itanom niya nagit ikubur niya may nang tangis dan akon. Tapi apa boleh buat, itulah namanya jahiliyah, itulah namanya zaman yang penuh dengan kebodohan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan ke atas dunia, maka ibu yang melahirkannya bernama Aminah, betul. Kemudian ibu susunya bernama Thuwaibatul Aslamiyah, betul. Kemudian bidannya bernama Syifa, ibunya Abdurrahman bin Auf. Kemudian ibu susu yang kedua adalah Halimatus Sa'diyah. Apakah maknanya? Ibunya Aminah, arti Aminah adalah aman, damai, sentosa, sejahtera. Artinya ikut dengan agama Muhammad, ikut dengan dakwah Muhammad, ikut dengan agama Islam, bernaung di bawah hukum agama Islam, insya Allah kehidupan kita dunia akhirat akan aminatun, aman, damai, sentosa, sejahtera. Maka ikutlah dengan agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya siapa yang diamankan? Perempuan diamankan. Dulu dibunuh, dikubur hidup-hidup. Tapi setelah Muhammad lahir, subhanallah, perempuan amat sangat dimuliakan, betul. Sampai kata Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Surganya anak. Surga istri di mana? Di bawah ketek seorang suami. Surga anak di bawah telapak kaki seorang ibu, betul. Maka lahirlah ibu kota, nggak ada bapak kota. Lahirlah bupati, kan ngarung bapak pati. Kan dibentuk dia. Bupati ada. Kenapa? Karena mulianya seorang ibu. Sampai seorang nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, saya berbakti kepada siapa? Berbaktilah kepada ibumu. Kalau summaman kepada siapa? Kepada ibumu. Kalau summaman kepada siapa? Kemudian kepada ibumu. Maka ibu dan ibu 3 kali lipat dibandingkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu saudara kaum muslimin, baru berbaktilah kepada bapakmu. Makanya seorang sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amat sangat mulia, bernama Wais Al-Qarni. Wais Al-Qarni sampai diamanahkan baginda Nabi kepada Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali. Kelak kalau kalian bertemu dengan satu pemuda yang bernama Wais, memang dia bukan sahabat, dia bukan orang terdekatku, bahkan tidak pernah bertemu denganku, mintalah doa kepada dia, salamlah tangan dia, karena dia adalah orang surga yang masih bernafas di atas dunia. Baik, labbaika wa sa'adaika ya Rasulullah, kata Umar dan Sayyidina Ali. Apa kelebihan Wais Al-Qarni? Tiada lain adalah berbakti kepada ibu, saudara kaum muslimin. Nah hebat dah bakti orang kang. Inang baya mapikun, inang baya buta. Kemudian hidup sebatang kara, nggak ada keluarga yang kaya. Tinggal di mana? Di Yaman. Rasulullah dilahirkan di kota Makkah, pindah ke kota Madinah. Wais di Yaman. Perjalanan kalau naik ALS, naik bis, itu 12 jam baru nyampe ke Yaman dari Madinah maksudnya. Tapi kalau jalan kaki kan lumayan, betul. Anggo lopatkan nada orang tongani. Napor mabaya ati-ati naging pasudod Muhammad. Sebab na jatuh cinta yaitu nabinta. Setiap kali ada yang berangkat umroh, ada yang berangkat haji, melelehlah air mata, basahlah pipinya karena kerinduan kepada Nabi. Nasonting na jolong kang dan lumun di para sahabat tentu nabinta. Adong sada sahabat Nabi namar guar si Thauban, ya kan? Thauban ini sahabat Nabi. Setiap kali bertemu dengan Nabi wajahnya pucat. Setiap kali bertemu dengan Nabi wajahnya kuning, pasongan kalak na sampuan, betul sampuan kang. Penyakit kuning, pasongan na bungkekengon. Betul kang bungkekeng, dia betul bungkekeng. Meknong, meknong tataho bungkekeng nggak ada. Bungkekengon otonida.
Olo kosong di pandangan nai pokoknya indah dong tidak. Aduh warna. Songoni mesongoni. Bungke kengon. Setiap kali ketemu dengan Nabi pucat wajahnya kuning segala macam. Ketika datang kepada Rasulullah, Nabi bertanya, "Madza hadatsa ya Thauban?" Apa yang terjadi dengan kamu? Kalau kata orang-orang Sundanya, kunaon Thauban? Ayo dong kan? Kalau bahasa Inggrisnya, "What's happened about you?" Apa yang terjadi denganmu? Maka dijawab Thauban, "Entah apa ya Rasulullah. Cinta yang kumiliki kepadamu senantiasa menimbulkan rindu yang betapa sangat dalam. Sehingga rindu itu menjadi magnet yang merongrong batinku. Sehingga sekejap gulana akan timbul di jiwaku. Senyum akan terpuruk, bahkan akan terkubur. Seakan tak ada kebahagiaan untukku. Namun setiap kali aku bertemu denganmu, rindu dan cinta itu membuat kulitku menjadi kuning ya Rasulullah. Entah apa yang cikal bakal terjadi. Kalau kelak nanti engkau meninggal dunia ya Rasulullah, atau apa yang akan terjadi kalau kelak nanti di surga saya tidak satu kamar dan tidak berdampingan denganmu ya Rasulullah. Setiap kali bertemu dengan Nabi kuning kulitnya, luar biasa. Pok ngasongon kita bah, angku kita santai do selawat bentong jadi ibaca lesna songoni do mukana mukon iba kan. Allah lagu dangdut bentong apalagi lesna songoni do kan ngana dong beda na maksudna. Anggo si Thauban ngada bertemu dengan Rasulullah, kuning wajahnya, kuning mukanya. Sabar wahai Thauban, orang yang merindukanku dan orang yang cinta kepadaku bahkan menginginkan bertemu denganku. Dia buktikan cinta itu dengan pengorbanannya, maka kelak akan berdampingan denganku dalam surganya. Bagaimana membuktikannya? Dengan mengamalkan 3 perkara. 1, salatnya jangan ditinggalkan. Yang kedua, salawatnya perbanyak kepada Nabi. Yang ketiga, silaturahminya jangan pernah dirusak. Kalau salat, salawat dan silat sudah diperbaiki, maka insya Allah akan bertemu dengan sang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kanjeng Nabi yang sangat kita cintai. Tenang saja wahai Thauban. Memang betul pada kenyataannya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Tiba-tiba ketika Thauban sedang minum kopi dengan sahabatnya di perkebunan korma di kota Madinah, dia minum kopi, ya kan, sambil ngobrol, sambil bicara, sambil kombinasi buras dengan temannya, ya kan. Datang delegasi yang mengatakan Muhammad sudah meninggal dunia. Muhammad sudah meninggal dunia, sang baginda Muhammad meninggal. Begitu sampai ini berita ke telinga daripada Thauban, mengumeningnya, "Rabbi, wahai Tuhanku, apa artinya mataku terbuka kalau tidak bisa memandang sang kekasihku Muhammad? Rabbi, sebagai tanda cinta sejatiku kepada dia, maka butakanlah mataku." Sekejap itu juga buta mata si Thauban karena tidak bisa memandang Rasulullah lagi, saudara kaum muslimin. Bongku kita mangana dong Nabi sudah kan? Imi panangamang kecek ialak targuamon na sungan imi ya Allah. Asuduguamon ko niya. Nalambat mangamang kobari ning nasajoma. Asuduguamon ko niya. Nalambat mangamang kecek ini ya. Anggu yang ada ba? Begitu ibu tuh yang meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya Tuhanku apa artinya hidupku? Tuhanku apa artinya bola mataku? Tuhanku apa artinya senyumku? Tuhanku apa artinya dunia ini untukku? Tuhanku apa artinya semesta bagiku? Kalau sang kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah tak mampu lagi kupandang dan kulihat, maka Allah cabutlah pandanganku. Saat itu juga dicabutlah pandangan daripada Thauban, saudara kaum muslimin. Ini tanda cinta para sahabat Nabi. Makanya kalau kita pengen tahu kenapa Muhammad itu sangat membanggakan sahabat Nabi, betul nggak? Sampai Nabi katakan sebaik-baik zaman itu zaman para sahabat, ya kan? Khairul quruni qarni tsumma qarni tsumma qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurun para sahabat Nabi. Berarti sejahat-jahat kurun adalah kitalah manusia yang di akhir zaman Allah Ta'ala lahirkan. Nagit kiamat mangkang duniawan. Pala pondok ni Imam Suyuti gak sampai umur dunia 1500 tahun setelah hijrahnya Nabi. Sekarang kita berada 1442. Berarti pikir ada mangkang 58 tahun naik pala betul kaul ni para ulama tahun. Jadi nangkon kongkang marnipi anggo umuran sakaka ondo, nangkon kongkang marnipi maligi anak mukawin. Anak 14 mon. Maksudnya sama bahat isiapon ko obanon munagit mulakon ido. Olongan langsung kiamat dunia orang kang keluar pertama dajjal. Terjadi kemarau panjang selama 3 tahun. Terjadi madukhon, ada dukhon ingkang biasanya ketika Ramadan pertengahannya jatuh pada malam Jumat dalam kitab Mustadrak Imam Ahmad maksudnya, maka terjadi dukhon. Apa dukhon? Planet bumi akan ditabrak oleh meteor sehingga terjadi dentuman yang sangat besar, terjadi magnet yang sangat tinggi, maka lumpuhlah segala teknologi. Saat itu uang Anda tidak akan laku, mobil tidak akan jalan, handphone tidak akan ada sinyal, manusia akan kembali ke zaman batu. Ngaruh guna dia pengen kampe imang guna bahat-bahat di sepengmu lain digurui sukeo umroh itu maksudku.
ulang mana pikirkan be 7 keturunan ngapurlui on ngada tambai balok tu sadu tabusi kontrakan isadu ulang adong namuba kon dadong madio madabusi kulkas kalak marun dohoy benna olo on sa ning rasa jo ma na mangua ning kala si ning na ngana malumandok na be ro penyakit domdom ro penyakit bingka pusing kongkang na sodong do utangmu awamu dengkang penyakit di umat Muhammad tuh ning na bintang tajma'una ma la ta'kulun wa tubununa ma la taskunun wa tu'ammiluna ma la tudrikun. Mereka bermimpi dengan mimpi yang sangat panjang, mereka berangan-angan dengan angan-angan yang tidak akan pernah usai, padahal apa yang mereka angan-angan sesuatu yang tidak akan pernah mereka capai. Mereka bangun rumah bagus-bagus, rumah tidak sempat mereka tinggalin, kemudian kehidupan memisahkan mereka dengan kematian. Maksudnya dikumpulkan sebanyak-banyaknya yang mereka kumpulkan umna dong peang tangana tosko tapusi bajuon saka disatan me pake ulang dona buba robu se panci cicil pancion halo salo sana uan tabusi adu on badang kang nguasida betul loh on nguas dong kang warnon on mulai maantak na sonian. Kenapa? Belilah apa yang anda butuhkan, jangan anda belanja dengan apa yang anda inginkan. Beli apa yang anda butuhkan, jangan belanja dengan apa yang anda inginkan. Madung, kenapa? Karena keinginan manusia tidak akan pernah berujung. Keinginan manusia bagaikan menunggu air laut. Kalau air laut kita minum, semakin banyak diminum akan semakin dahaga di kerongkongan, betul nggak? Tidak akan pernah ada puasnya. Kalau keinginan kita turuti terus, indah kan ada kang puas na manguluan, betul loh. Dapat Avanza git ketu Innova, dapat Innova git ketu Fortuner, dapat Fortuner ketu kapal laut, dapat kapal laut ketu kapal terbang, dapat di mana busi kudo doma. Tuyo doh yo madoban makudo on. Mangudohon ya, marinti kau di mana saja. Allah, parlawi penasunan saja mateleng tuha. Apa yang mengapa ning ya? Miring pak, ning na saja ma Allah. Mau ke mana? Mau ke sana akhirat, ning na saja ma. Marintik, menjipak-jipak botol niya kuah. On sa aso de songonikan hati-hati ang kang. Ime sodokon perlu pengajian on, Kenapa ayat pertama Allah Ta'ala turunkan kepada Muhammad adalah Iqra, ya kan? Kenapa enggak sholat Allah Ta'ala turunkan, puasa Allah Ta'ala wajibkan, tapi Iqra ya Muhammad. Rasul katakan ma'ana biqari bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa harus membaca? Sebab kun aliman au muta'alliman au mustabian au muhibban fala takun khabisan fatahlik. Jadilah orang berilmu atau orang yang belajar. Kenapa? Sebab dengan ilmu hidup akan terarah, dengan sedih hidup akan indah, dan dengan ilmu insya Allah akan sampai kepada Allah Ta'ala. Indah sah kakak sumbayang ta anggo indah pakai ilmu. Betul loh? Betul loh Kang? Buau dapatin de tuan bahasangku nih ya, dapatin dong Kang pengajinku, mengaji maleho nih ya, jarang mengaji dentong. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Patin dah boh. Bismillahirrahmanirrahim. Tasma. Ninna sajo ma. Nagito si mim do kan. Allah tasma. Ninna sajo ma. Napatin malaliya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Yasin dentong ani kan? Yes. Ningi ama kan. Ngamar ilmu. Jangankan urusan Al-Quran, jangankan urusan sholat, jangankan urusan puasa, urusan istinja. Kalau salah istinja, maka sholat anda tidak akan pernah Allah Ta'ala terima. Kenapa? Sebab istinja adalah fondamen daripada ibadah sholat. Angkona setar basuhodong kang denggan indah nasah sumbayang nai. Olo imi susunahkon na bukaka amalkon kumunay sanari tiye paladung tuek menek kumuon kaji don kondodo kondon pir-pir kon ka tu sarormi saror dalam muni bubuha aso dengkang paladong pelalahon na mek sotik solang timbul syak dat keraguan pot na pipis kudo baya inda beres ding roamu sunnah hukum na turashil ma'alai, yaitu pir-pir percikan air ke celana dalam kita. Untuk apa? Menghilangkan keraguan dalam ibadah anda. Nah betul nih kang ko dikaji deh olo. Kemudian jongkoknya ulang songonalak na singgang biaso sendia do ondong kang bermaksud na tungkol na tambiul kiri, kemudian tu sabola pantat kirion boha aso deh, karena ini adalah kantong makanan, kantong kemih, supaya beres semua, supaya bersih semua. Ulang non paskin jongko nih sentetek buse ngana sah bebengkang. Urusan pipis diatur oleh Nabi, urusan pipis diatur oleh Rasulullah. Maka itulah agama Muhammad dibangkitkan ke atas dunia saudara, untuk membentuk umat manusia menjadi makarimul akhlak. Itulah yang paling inti. Dan bicara tentang akhlak bukan cuma dalam satu aspek, bicara tentang karakter bukan cuma dalam satu bidang,
tapi segala dimensi, segala spiritual, segala elemen daripada kehidupan. Apa tuh dia? Menjadi seorang istri ada akhlak yang dicontohkan Nabi, betul? Betul nggak? Oh, insya Allah alak-alak malim don. Alak na dengan insya Allah perempuan soleha. Tak perlu buat hasil soleha. Saudara kaum muslimin asdong kang songoni on pada kajian tadi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mudah-mudahan ulang adong naisoan, mengatakan dalam hadis dalam kitab Uqudul Lajan karangan Syekh Nabi Al-Bantani, ataitun nabi ana wa Fatimah. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Fatimah. Fawajadnahu, kami temukan Nabi ia baki bukaan syadida, menangis dalam keadaan tangisan yang sangat dahsyat. On penutup pun lagi mantap mai taon tangin dengan tie. On maoban ang kang tubagas tie. Maka kami bertanya sampai kombang bulu kuduk kuning ning Sayyidina Ali, sampai gemetar Siti Fatimah melihat tangisan baginda Nabi yang tidak biasa, tangisan yang luar biasa. Lalu kemudian Fatimah bertanya, "Famadza hadatsa ya Rasulullah?" Apa yang terjadi denganmu? Apa yang kau tangiskan? Ya kan? Rasul kemudian berkata, "Wahai Fatimah Az-Zahra, yang kufikirkan adalah umatku yang namanya perempuan. Kenapa? Lailata usriya, ketika aku diisrakan, ketika aku dimi'rajkan, maka aku melihat tiga model manusia, tiga model perempuan maksudnya, yang bermacam-macam Allah Ta'ala timpakan siksa kepada mereka. Yang pertama, ra'aitu ra'atan min ummati, aku melihat perempuan daripada umatku. Bagaimana perempuan daripada umatku? Lisanahunna, mulut mereka, mu'alliqatun, sya'ruhunna, rambut mereka, mu'allaqatun, digantung angkang obuk itu ginjang. Oh, urdet maho del kan di mentua di kan ngasampe patna ya titoru on mapanggantung mo ha obukon po ha kan cukup tidak, apalagi warasuha atau wanasyatuhunna yugula, kemudian otak mereka digoreng. Setelah digantung rambutnya, otak mereka digoreng. Kemudian Fatimah bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Itulah umatku yang suka menunjukkan rambut mereka bukan kepada suami. Itulah mereka umatku yang suka buka-buka rambut, ya kan, kepada ajnabi mereka. Satu rambut itu akan menjadi penyebab kita masuk neraka. Bahkan ini akan digantung kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah digantung dengan rambutnya, kemudian wanasyatuhunna, yughla, yaitu otak mereka akan digoreng dengan minyak dari api neraka, saudara. Hati-hati rambut dijaga. Allah. On ngarang tanggung ben paten ubuk nia. Rambut ikal mayang ning nasa joma, alis mata hitam seperti sebut berjalan, kemudian hidung mancung ibarat pedang ning nasa joma tong, kemudian bibir seperti limau manis saulas unte kodang doba del bibiri napaten marwania ulang pemangece na iya malalina sukon LP Sukesi mau kemana ning kiba bisik-bisik tetangga ning nasa joma inang goy nang ibal-bal malaikat ko tukin naing kang on mana pertama kakak, kemudian apa dua ada isrope walisanuhunna mu'allaqatun, bibir mereka jadi monyong, kata Nabi, monyong itarik ha, kemudian digantung mereka dengan bibirnya, digantung babaun busema baginjang manggantung kita bongkang isi ya Rasulullah ning Fatimah imra'atun zainatun lisani ala zawjiha wala tumsikuhunna lisanahunna, yaitu perempuan-perempuan yang setiap kali ketemu sama suaminya berantem, matu bel-bel, matu bek-bek, mago ma obuk nilak lene jadi pal-palon ben bek-bek na ya. Na jolo waktu kawin ko dia dapaten do obuk na i kariting jabut. Unter 2 tahun 3 tahun mama ko ijalak nganon jung ke marpangkas be. Asli ngarong marpangkas mapal palon. Nagok mau bat na. Olo sampai mulai kuncing ni untuk sampai kuncing dijihin. Hindi na mampung kang mangubati obuki be. Asli sini aman na bek-bek ko. Alak na bek-bek angkang te maksud non na bek-bek na jahat do dia. Ang bek-bek na rin kantong na patente nga sumbayang alak laimi. Bek-bek yo itu kewajiban Anda. Olo raya mangan na haram contoh kan bek-bek mga masalah gi ibadah na jong kangi amar ma'ruf day. Te ontong na rin kando alak laimi lugu alak laimi. Olo ben lugu naman om pumamanga di nga ito lo di bagay jaban.
aso dong ay tulon ko bang ni may laaw tingnan saja mahal lugu ang kalaklay ni bisuk namunduk saja mabaya pasungon uting na marni ang ilambung mo oh terus songon lagoy upok-upok ni pogu upok-upok ni tandiang na yan mi jurau tutoru isargut uting na marni yang na yan kan ben biar na tuhuang kang kan mentong tie aso deng kang amana bekbek ko olo ondian ngaburu na sutionon na songonoan buru sutian na bisuk-bisukon deh aso sani na sution gurui ngaburu na sutionon para dong perang kupaling buru Jawa anggo buru Jawa kan natabon dari ya aduh karena ada tolak angin ada kan uang pejok minum tolak angin nanti jadi kan saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dua padung patoluna nangkon udokon be tukin nama pala pasuita insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh